Halo, jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang materi cerpen. Sebelum lebih jauh kita belajar tentang cerpen, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajarannya. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran cerpen. Yang pertama, siswa mampu menentukan struktur isi dan aspek kebahasaan cerpen. Yang kedua, siswa mampu menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Yang ketiga, siswa mampu mengonstruksi sebuah cerpen berdasarkan unsur-unsur pembangunnya. Yuk kita mulai saja. Apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek. Cerpen hanya mengisahkan sebagian saja dari keseluruhan kehidupan para pelakunya. Lalu, apa sih ciri-ciri cerpen? Ciri-ciri cerpen yang pertama, panjang cerpen 3-10 halaman. Cerpen hanya dibaca dalam sekali duduk. Dalam cerpen hanya terdapat satu alur. Dalam cerpen juga terdapat hanya satu konflik, dan konflik itu tidak menimbulkan perubahan nasib bagi pelaku utamanya. Struktur isi cerpen. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi ini merupakan ringkasan atau inti cerita yang memberikan gambaran awal. Abstraksi sifatnya tidak wajib, jadi boleh ada, boleh juga tidak ada. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ini memberikan gambaran tentang waktu, tempat, dan suasana cerita. Yang ketiga ada komplikasi. Ini menjelaskan tentang urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Yang keempat ada evaluasi. Ini struktur konflik yang mengacu pada klimaks atau puncak masalah. Yang kelima ada resolusi atau penyelesaian masalah. Dan yang keenam ada koda. Dalam koda ini kita bisa memetik nilai moral dari cerpen yang sudah kita baca. Kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, cerpen ditulis dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang tidak resmi. Yang kedua ada kosakata atau perbendaharaan kata. Yang ketiga ada kata sifat untuk menggambarkan keadaan fisik atau sifat tokoh. Yang keempat ada kata keterangan untuk memberikan penjelasan atau deskripsi tentang latar. Yang kelima ada kalimat langsung dan tidak langsung. Ini digunakan untuk penulis yang ingin menggunakan gaya berdialog dalam menulis cerpen. Yang keenam ada kalimat tanya retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Sebenarnya pihak yang bertanya maupun yang ditanyai sudah sama-sama tahu jawabannya. Tujuan kalimat tanya retoris ini adalah untuk memberikan sindiran atau bahan refleksi. Contohnya, adakah siswa yang tidak ingin naik kelas? Sebetulnya tanpa ada pertanyaan itu, baik yang bertanya misalnya guru maupun siswa sudah sama-sama tahu bahwa semua siswa pasti ingin naik kelas. Jadi itu adalah kalimat tanya retoris. Yang terakhir, yang ketujuh adalah majas atau gaya bahasa. Jadi sebetulnya ada banyak sekali majas, sekitar 88 jumlahnya. Hanya beberapa saja yang sering keluar ini dalam UN. Misalnya ada majas hiperbola, menyebutkan segala sesuatu dengan berlebihan, melebih-lebihkan. Contoh, air matanya mengalir menganak sungai.